Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran daring untuk pembelajaran PAI kelas 4 muatan akidah akhlak dengan tema akhlak terpuji, subtema hormat dan patuh. Dan mari kita awali dulu kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan bacaan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak sekalian, hari ini kita belajar tentang akhlak terpuji. Di antara bagian atau contoh sikap akhlak terpuji yang harus kita terapkan, yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari adalah satu, hormat, yang kedua adalah patuh. Nah, hormat itu apa? Hormat adalah menghargai, takzim, khidmat atau sopan, atau perbuatan yang menandakan rasa hikmat atau takzim. Sikap hormat adalah akhlak terpuji dan termasuk sikap yang mulia. Kita sebagai manusia harus hormat kepada semua orang, seperti orang tua, guru, dan teman atau orang yang lebih tua dari kita. Hormat dalam Islam disebut sebagai ihtiram. Ihtiram adalah sikap saling menghargai, menghormati antar sesama manusia. Manusia kita adalah makhluk yang paling mulia. Karena itu kita harus saling menghormati sesama manusia. Anak-anakku sekalian, ciri-ciri sikap hormat terhadap sesama yaitu satu, sopan dalam pergaulan. Ya, ada tata caranya, tidak sembarangan, tapi kita harus sopan dalam bergaul dengan siapapun. Yang kedua, bersikap tawadhu atau rendah hati, tidak sombong. Ini berbeda dengan rendah diri. Kita tidak boleh bersikap rendah diri, tapi kita harus bersikap memiliki sifat rendah hati, tidak sombong. Selanjutnya, hidup sederhana. Yang keempat, baik dan halus dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Anak-anakku sekalian, manfaat dari sikap hormat ini apa? Satu, menguatkan rasa persaudaraan antar saudara, antar teman, saling menguatkan. Tidak ada yang benci, tidak ada yang punya sifat ingin memusuhi kita karena sikap hormat kita kepada seseorang. Yang kedua, tidak mudah diadu domba, ya, tidak mudah dihasut, tidak mudah diperdaya. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, ini sebagai seorang muslim kita harus saling menguatkan antara muslim satu dengan muslim yang lainnya. Nah, cara menghormati orang tua, satu, kita berpamitan ketika akan bepergian. Sebagai anak yang patuh dan taat, kita harus izin kepada orang tua agar orang tua kita tidak bingung atau tidak tidak khawatir kemana kita akan pergi. Yang kedua, mencium kedua tangan mereka ketika akan bepergian. Kalau kita salim, kita minta doa, semoga apa yang kita niatkan bisa dimudahkan oleh Allah. Yang ketiga, mendengarkan dan mentaati nasihat mereka. Tentu ini adalah nasihat yang baik. Cara menghormati guru. Nah, satu, jika berjumpa kita harus mengucapkan salam. Minimal Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Yang kedua, berbicara dengan lemah lembut. Ya, tidak boleh berbicara dengan kasar, tapi dengan cara yang baik, dengan lembut. Yang ketiga, memerhatikan dengan sungguh-sungguh ketika guru sedang menerangkan. Ketika guru menyampaikan materi, didengarkan, disimak dengan betul apa yang beliau sampaikan. Yang keempat, yaitu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Yang kelima, rajin dalam belajar. Itu adalah bagian dari rasa hormat kita kepada guru. Anak-anakku sekalian, selanjutnya yaitu cara menghormati teman. Yang pertama, tidak berkata kasar, tidak menyinggung perasaan,
membantu jika berada dalam kesulitan. Jadi kita harus selalu menolong setiap ada teman yang memang memerlukan bantuan dari kita. Sekarang kita bahas ke sikap yang akhlak terpuji yang kedua, yaitu patuh. Adalah sikap terpuji yang harus kita miliki dan praktekkan. Patuh adalah taat. Patuh berarti mentaati peraturan dan perintah. Perintah yang wajib ditaati adalah perintah yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Itu ada gambar. Tidak menyontek ketika ujian termasuk bagian dari taat pada peraturan sekolah. Nah, jadi ketika kita mau melaksanakan ujian PTS, walaupun daring, kita tidak boleh menyontek atau minta bantuan kepada orang lain. Manfaat dari sikap patuh adalah terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Nah, mendapat prestasi, disayang oleh Allah, disayang oleh orang tua, guru, dan teman. Nah, anak-anak sekalian, resume dari materi pagi hari ini adalah 1. Sikap hormat adalah perbuatan terpuji yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus praktekkan ini. Kita harus menghormati orang tua, guru, dan teman. Kita harus menghormati siapa saja, menghormati orang tua, saudara, guru, teman, dan orang yang lebih tua daripada kita. Yang ketiga, hormat menghormati dalam Islam disebut ihtiram. Ciri sikap hormat adalah sopan dalam bergaul, bersikap tawadhu atau rendah hati, hidup sederhana, baik dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. Patuh adalah sikap taat pada peraturan dan perintah. Kita wajib mematuhi perintah dan peraturan yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Hormat dan patuh harus kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kebaikan atau sesuatu hal yang positif harus kita terus biasakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sikap patuh dan hormat kepada guru, kepada orang tua, kepada teman, sehingga kita terbiasa untuk melakukan sikap atau punya sifat hal yang terpuji. Anak-anak sekalian, demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.